Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel bro and sis semuanya. How things are going? Tak bosan-bosannya, aku mendoakan semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jikapun kalian harus menjalani isolasi, dunia belum berakhir kok. Dan aku yakin kalian pasti bisa melewati ujian ini. Get well soon ya guys. Nah, di video ini aku akan kembali menayangkan prediksi pertandingan AC Milan. Di akhir pekan ini, tepat di hari kasih sayang, AC Milan akan bertandang ke Stadion Alberto Pico untuk menghadapi tim Spezia. Doa dan harapanku cuma satu, semoga Milanisti mendapatkan kado Valentine melalui kemenangan meyakinkan atas tim promosi ini. Kemenangan yang akan menjadi modal penting sebelum menghadapi lawan-lawan berat di pekan-pekan berikutnya. Lalu seperti apa prediksinya? Ini dia prediksinya hanya di Prediksi Rosa Bola. Menghadapi tim Spezia, AC Milan memiliki modal berharga merujuk kepada hasil pertandingan terakhir dan potensi kembalinya Ismail Bennacer dan Hakan Çalhanoğlu. Jika tak ada Aral melintang, nampaknya kedua pemain kunci ini akan dimainkan sejak di menit pertama. Walaupun Milan juga akan kehilangan calon legenda Davide Calabria karena akumulasi kartu. Namun Diogo Dalot diprediksi akan dapat menggantikan peran pemain asli didikan Milan ini. Di pertandingan terakhir, walau sempat tampil kurang meyakinkan di awal-awal pertandingan, AC Milan kembali menunjukkan mental juaranya dengan mengalahkan tim juru kunci saat ini, Crotone, dengan skor telak 4-0. Ini menjadi kemenangan paling telak AC Milan di musim ini. Kemenangan telak sebelumnya terjadi di putaran pertama lalu saat Milan mengalahkan Spezia 3-0 di San Siro. Wah, semoga terulang lagi ya, apalagi lawannya Spezia juga minggu ini. Oh ya, yang tak kalah bagus, semua gol Milan terjadi tanpa melalui gol penalti. Jika ada yang mengatakan bahwa Milan kerap mendapatkan voucher penalti, maka pertandingan ini telah menunjukkan bahwa Milan tetap bisa menang tanpa mendapatkan hadiah penalti. Kalau menurutku sih ya, semua penalti yang didapatkan Milan sah ya guys, karena memang terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain lawan kepada pemain Milan. Apalagi, saiki zamannya zaman VAR. Ya kalau penaltinya dibuat-buat atau sengaja meminta penalti, ya VAR akan seketika membatalkan. Bener kan? Gitu aja kok repot. Kembali ke pertandingan. Walau menang telak, Milan sebenarnya tampil kurang meyakinkan di babak pertama. Pemain bernomor punggung 7 milik Crotone, yakni Kunas, ini sering merepotkan pertahanan Milan ya brosis ya. Untungnya gawang Gigio Donnarumma akhirnya tetap perawan hingga akhir pertandingan. Masuknya Hakan Çalhanoğlu memberi pembeda di babak kedua dengan 2 asisnya kepada Ante Rebic. Walau Rafael Leao sempat memberikan asis juga kepada Lord Ibra, tetapi aliran bola khususnya umpan-umpan pendek semakin sering diperagakan Milan sejak masuknya pemain bernomor punggung 10 ini. Dengan melihat potensi Rafael Leao, aku pribadi berharap Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic, dan Rafael Leao akan diturunkan bersama-sama saat melawan Spezia nanti. Mereka bertiga inilah yang akan memberi umpan manja kepada the one and only Lord Ibra. Tetapi sekali lagi, hanya Tuhan dan Opa Pioli yang tahu bagaimana komposisi starter Milan di pertandingan nanti. Selain Hakan Çalhanoğlu yang sudah benar-benar fit, Ismail Bennacer pun akan siap bermain kembali. Seperti yang kita tahu, cedera yang dialami pemain asal Aljazair itu membuatnya harus menepi dari sejumlah laga penting AC Milan. Di pertandingan melawan Crotone, Doi sebenarnya diproyeksikan untuk tampil. Namun mantan pemain Arsenal dan Empoli ini harus absen kembali akibat sakit bronkitis yang membuatnya demam. Terus terang, aku sudah gak sabar nih melihat Franck Kessie dan Ismail Bennacer bermain lagi guys. Mereka ibarat tandem sehati yang sudah saling mengerti satu sama lain. Jika Kessie yang maju, si Bennacer ini yang bakalan backup. Begitupun sebaliknya, jika si Bennacer ini yang sedang membantu penyerangan, si Kessie ini dengan sikap sigap langsung membackup posisi pertahanan. Raden Krunic, Tonali, sampai yang terbaru Meite belum mampu memainkan posisi yang ditinggalkan Bennacer selama ini. Jadi, kembalinya Bennacer benar-benar menjadi modal penting Milan dalam menghadapi persaingan Scudetto nanti.
Aku sebenarnya berharap Simon Kjær juga dimainkan ya, apalagi kalau aku lihat Instagram Milan, Doi sudah mulai bergabung ke latihan tim. Namun nampaknya bek paling taktis Milan ini baru akan kembali saat Milan menghadapi Inter dalam Derby della Madonnina. Wah, aku setuju sih kalau si Simon ini disimpan buat derby karena tenaganya memang dibutuhkan di pertandingan penting itu, terutama untuk membuat Lukaku. Lalu bagaimana dengan Spezia ini? Tidak banyak informasi yang aku dapatkan soal tim promosi ini guys. Aku sempat membaca kisah klub ini yang ternyata pernah meraih Scudetto di tahun 1944. Walaupun bisa dikatakan bahwa Scudetto yang diraih itu terjadi di masa luar biasa akibat perang. Tetap saja Spezia harus diakui sebagai klub yang pernah meraih Scudetto. Lolosnya Spezia ke Serie A ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah klub jika dihitung sejak Perang Dunia Kedua. Proses mereka lolos pun juga terjadi secara heroik karena terjadi di babak playoff yang menegangkan melawan Frosinone. Spezia akhirnya berhasil memastikan diri sebagai klub Serie B terakhir yang berhasil lolos setelah Benevento dan Crotone. Nah, proses kelolosan yang heroik dan dramatis ini nampaknya memberi pengaruh kepada gaya permainan Spezia saat ini. Tim ini dikenal sebagai tim yang pantang menyerah dan selalu berjuang hingga detik terakhir pertandingan. Kita tentu ingat bagaimana mereka mampu menyingkirkan AS Roma di Coppa Italia melalui pertandingan yang tak kalah dramatis. Di pertandingan terakhir, Spezia mampu mengalahkan tuan rumah Sassuolo 2-1 dan gol kemenangan Spezia dicetak di akhir pertandingan. Walau Spezia merupakan tim peringkat ketiga di Serie B, namun di Serie A saat ini, aku melihat Spezia memiliki permainan yang lebih baik dari Crotone. Tak salah jika Spezia saat ini mampu berada di peringkat 16 dengan 5 kali menang, 6 kali seri, dan 10 kali kalah. Peringkat yang lebih di atas dari tim yang memiliki tradisi kuat di Serie A yakni Torino dan Cagliari. Selain memiliki semangat juang yang bagus, Spezia juga memiliki dua penyerang sayap yang cukup lincah dan berbahaya. Pertama, mereka memiliki Emmanuel Gyasi di sisi kiri. Pemain berpaspor Ghana ini merupakan salah satu mesin gol tim Spezia. Dialah yang mencetak gol kemenangan Spezia minggu lalu. Gol pemain berusia 26 tahun ini juga menjadi penentu kelolosan Spezia ke Serie A musim ini. Selain memiliki Gyasi, di sisi kanan Spezia juga memiliki pemain yang tak kalah lincahnya, yakni Diego Farias. Tusukan-tusukan pemain ini cukup berbahaya dan Theo Hernandez harus selalu mewaspadai pergerakan pemain ini. Theo harus belajar dari pengalaman ketika ia kecolongan saat mengawal pergerakan Federico Chiesa. Diogo Dalot pun harus segera kembali ke posisi awalnya karena kecepatan Gyasi juga terkadang merepotkan. Memang lebih tenang jika ada Calabria, tetapi si Dalot sendiri cukup bisa diandalkan guys. Oh ya, jangan lupakan Tommaso Pobega yang notabene merupakan pemain AC Milan yang dipinjamkan ke Spezia. Pemain ini merupakan pemain masa depan Milan dan juga merupakan anggota The Class of 1999. Pemain yang berposisi di gelandang tengah ini bisa juga menjadi ancaman jika pemain Milan lengah, apalagi Doi sudah sangat tahu kelemahan dan kekurangan dari pemain AC Milan yang notabene merupakan mantan rekan setimnya dulu. Jika melihat skema tim utama Milan di masa depan, Pobega bisa menjadi teman atau pelapis yang pas bagi Ismail Benacer di lini tengah dibandingkan Raden Krunic atau bahkan Meite sekalipun. Tetapi sekali lagi untuk pertandingan ini Pobega harus dimatikan and no friendship during the match. Dengan makin bugarnya Hakan Calhanoglu dan Ismail Benacer ditambah kondisi lawan yang tidak terlalu istimewa, kemenangan 2-0 sepertinya sudah cukup untuk mempertahankan tren positif Milan. Kemenangan atas Spezia di minggu berikutnya akan mempertebal kepercayaan diri para pemain Milan, terutama saat menghadapi musuh-musuhnya di top 5 seperti Inter Milan dan AS Roma. Kita boleh berharap bahwa mimpi Scudetto akan semakin nyata jika Milan mampu meraih hasil positif di dua pertandingan melawan pesaing-pesaing beratnya itu. Oh ya, kemenangan melawan Spezia juga berpeluang memperlebar jarak Milan dengan Inter dan Juve karena mereka di pekan ke-22 akan menghadapi lawan yang relatif berat. Tetap persiapkan diri dengan serius dan jangan anggap enteng lawan. Aku berharap sih Milan bisa unggul setelak mungkin and kill the game. Sehingga Opa Pioli bisa juga mengistirahatkan beberapa pemain kunci.
Selain akan menghadapi lawan yang cukup kuat di pekan selanjutnya, Milan pun harus membagi konsentrasi dengan ajang Liga Eropa yang mulai bergulir kembali minggu depan. Semoga tak ada lagi pemain yang cedera ya guys, dan Milan kembali bermain dengan setelan pabrik alias komposisi pemain inti, karena perjalanan merebut Scudetto akan semakin sengit di pekan-pekan selanjutnya. Demikian prediksi singkatku ya guys, semoga prediksiku ini tetap bisa tepat seperti saat aku memprediksi pertandingan Milan dengan Cagliari dan Benevento. Jika kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan berita-berita AC Milan lainnya serta bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Jangan lupa intip pula kolom deskripsi untuk mendapatkan link video Rosa Bola yang sudah tayang sebelumnya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!